Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana bima antana rabbi alimna rabbi Handphonenya dikumpulin di depan semua biar ngajinya fokus, nggak ada yang main handphone. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuni summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqi ghairu muhtadi wa badu falam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi 'ishrina sifat Allahumma mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa waridun qadir muridun alimun bi kulli syai'in sami'un lil bashir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bi sidqi wa tabligh amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhu kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika mustahilu dindu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanimhum adamun idrisu nuhuduma salih wa ibrahim kullu mutaba'il lu ishaq kada yaqub wa ayub tada syu'aib harun wa musa wa yasadul kifli Lemanu taba'il yasu yunus zakaria yahya
وطه خاتم دويا عليهم الصلاة والسلام وعليهم السلام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب بات من كتب تمثلها توراة موسى بالهدى تنزلها داود وإنجيل على عيسى على خير الملا والصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم كل ما أتى به الرسول فهو التسليم والقبول إيمان نبيه من آخر وجب كل ما كان به من العجب بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل ألمنا ماتا وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وحشيم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية ضغط حليمة السدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أنتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطير بذيل ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا أمه مارية القبطية وغير إبراهيم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي هما سطان فلهم جريف فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكدانية نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة وزينب كذلك مؤمنة مرضية حمزة عمه وأبس كذا عمته صفية النبي الإسراء من مكة الليلة لكنس ترى وبدا إسرائيل عرج لسماء النبي ربك لما من غير كيف والحصار وابترنا عليه 5 بعد 50 نفر بلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فج صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه أكيدة وللأوام سهلة ميسرة أحمد المرزوق من يتمل صديق المسلوك والحمد لله وصلى سلام نبي خير
قد علم والآل وصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل نفع كل من بها قد اشتغل ميز بأهل جمل تاريخها لحي ورجمل سميتها عقيدة الأوامر من وجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامر من وجب في الدين بالتمام. Ya, silakan dibuka Fathul Qoribnya. Kemarin sampai walam makana ya. Walam makanal ma'u alatun litahharati istadrada al-musannifu li anwa'il miyahi faqala. Gitu ya. Halaman 3. 3 apa 4? Tinggal kan? Sudah dapat kitabnya? Fathul Qorib udah dapat ya? Udah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Walamma kana al-ma'u alatun lit-taharati istadrada al-musannifu li anwa'il miyahi faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin ma'us sama'i ay an-nazili minha wa huwa al-matar wa ma'ul bahri ay al-milhi wa ma'un nahri ay al-hulwi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi wa yajma'u hadhihi sab'ah qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ay sifatin kana min asli khilqati thummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi wa ghairu makruhin istimaluhu wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana, walamma dan tatkala, itu syartiyah ya, syarat. Walamma dan tatkala kana ada apa al-ma'u air alatan litoharoti adalah alat litoharoti untuk toharoh istadroda menyebutkan, maka menyebutkan menjadi jawab syarat itu. Istadroda maka menyebutkan al-musannifu, siapa al-musannif? Berarti itu musannif sebagai fa'il.
Istatroda maka menyebutkan al-musannifu, musannif itu penulis, li anwa'i bagi macam-macam al-miyahi air. Maksudnya penulis begini, walama kanal ma'u alatan di toharoti, dan tatkala atau dan ketika yang namanya air itu disebut sebagai alat untuk toharoh, maka istatroda al-musannifu, maka penulis kitab ini, kitab Ghayatul Takrib atau Matan Takrib, itu menyebutkan li anwa ilmiyahi, menyebutkan beberapa macam-macam air. Maksudnya begitu. Kalau kita bicara tentang alat toharoh, alat untuk toharoh itu ada dua. Satu air, yang kedua adalah debu. Itu alat toharoh. Meskipun di dalam salah satu pendapat madhab Hanafi, api itu bisa digunakan untuk toharoh. Tapi bukan berarti toharoh untuk tubuh ya. Orang butuh pakai api, nggak debus itu namanya. Maksudnya ketika ada sesuatu yang mengandung najis kemudian dibakar, maka najisnya itu bisa hilang. Misalnya contohnya apa ya? Pembuatan apa namanya? Ini loh, batu bata misalnya. Pembuatan batu bata misalnya. Ketika buat batu bata dicetak, tiba-tiba ada kucing apa berak di situ misalnya. Lalu tai kucingnya kecampur sama batu bata. Maka ketika kecampur, batu batanya buat bangun masjid misalnya. Berarti kan yahmilun najasah tuh, mengandung najis kan? Tapi karena batu batanya itu sebelum dia dipakai itu ada proses pembakaran, maka di situ najisnya bisa hilang. Ya, karena anar, api itu bisa jadi alat untuk toharoh. Tapi untuk toharoh benda ya, bukan untuk toharoh kita. Ya, bukan untuk wudhu, apalagi untuk mandi, tidak. Ya. Jadi kalau bicara tentang alat toharoh itu umumnya dua tuh. Satu air, yang kedua debu. Debu itu menjadi alternatif ketika tidak adanya air. Ya, maka ketika tidak didapati air, maka alat toharoh selanjutnya adalah debu. Nanti di bab tayamum kita bahas. Nah, lalu ketika seandainya dua alat toharoh tadi tidak ada, lalu bagaimana kita melaksanakan ibadah? Seandainya dua alat toharoh tadi tidak ada. Satu, tidak ada air. Yang kedua, misalnya nggak ada debu. Di mana misalnya? Tempat di mana nggak ada air, nggak ada debu. Di mana? Orang di penjara, kemudian penjaranya itu di kandang sapi misalnya, atau di kandang kebo misalnya, yang isunya kiri kanan kotoran. Orang terkunci di situ, terpenjara di situ. Maka air udah nggak ada, lalu kemudian debu pun pasti kecampur dengan najis. Maka dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia sholatnya? Maka dikenal di dalam madzhab Syafi'i itu ada istilahnya as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Ya. Jadi dalam madzhab Syafi'i itu ada istilah namanya ini nih, as-sholatu li hurmati al-waqti. Sholatu li hurmatil waqti. Ya. Yaitu salam ya silakan. Yaitu sholat yang dilaksanakan untuk menghormati waktu datangnya sholat. Misalnya tadi itu orang dalam keadaan dia itu berada di tempat yang memang kehilangan dua alat toharoh. Misalnya di tempat yang memang tidak ada air plus tidak ada debu yang suci yang bisa digunakan untuk toharoh. Kan nggak semua debu bisa digunakan untuk toharoh. Ada debu-debu tertentu saja yang bisa digunakan untuk toharoh. Di antaranya adalah debu yang suci. Nggak bisa mentang-mentang, oh syaratnya kan harus turab debu. Ya udah, misalnya ada kotoran sapi kering, kemudian dibenyak-benyak, kan ada tuh debunya tuh, kemudian buat toharoh nggak bisa. Buat apa namanya tayamum nggak bisa. Ya, debunya harus debu yang suci. Maka ketika orang kehilangan dua alat toharoh tadi,
Maka ketika datang waktu sholat, maka cara sholatnya adalah ini tuh, as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu. Misalnya dalam keadaan seperti itu, datang nih azan Johor, ya udah sholat aja. Meskipun dia dalam keadaan tidak suci, iya. Namanya juga sholat untuk menghormati waktu. Yang penting ketika datang waktu sholat, dia tidak menyepelekan sholat. Maka dia sholat dalam keadaan apapun. Nanti datang asar begitu juga, sholat saja, asar lihurmatil wakti. Nanti datang maghrib sama juga, as-sholati lihurmatil wakti. Kemudian datang isya sama juga, as-sholati lihurmatil wakti, dan seterusnya. Nanti ketika dia sudah menemukan alat toharoh, entah itu air maupun debu untuk tayamum, maka dia wajib untuk i'adah sholat, untuk mengulang sholatnya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk qadha. Ya, jadi kehilangan dua alat toharoh itu tidak langsung membuat orang itu tergugur kewajibannya untuk sholat, tidak. Tetap dia sholat, tapi itu tuh as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat untuk sebatas menghormati waktu, supaya dia itu dalam keadaan tidak menyepelekan waktu sholat. Nanti selesai dari situ, baru kemudian dia i'adah, mengulang. Dengan cara apa? Dengan cara qadha shalah misalnya. Dihitung saja sholat yang sudah tertinggal ada berapa tuh. Maka diqadha saja, dilengkapi semuanya. Itu seperti itu. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk tidak sholat meskipun dalam keadaan dia itu najis ataupun dalam keadaan hadas, kemudian dia kehilangan dua alat toharoh, baik air maupun debu. Tetap saja dia sholat, tapi sholatnya dihormatil waktu. Nah, as-sholatu li hurmatil wakti ini bisa dipakai juga bukan hanya berkaitan dengan kehilangan alat toharoh. Ya. As-sholatu li hurmatil wakti itu bukan hanya berkaitan dengan kehilangan dua alat toharoh, tapi bisa digunakan ketika kita mendapati sholat-sholat di kendaraan dalam keadaan safar misalnya. Safar di kendaraan. Ya, di antaranya misalnya di kereta, pesawat, bis yang memang nggak bisa berhenti dan waktu sholatnya terbatas. Ya, kenapa kok di dalam keadaan kendaraan seperti ini sholatnya tuh lihurmatil wakti? Kalau sholat lihurmatil wakti itu konsekuensinya adalah selesai kita dari perjalanan itu wajib mengulang kembali. Kenapa kok alternatifnya sholatul lihurmatil wakti? Karena memang ketika dalam keadaan berkendara seperti itu, sholatnya itu tidak bisa semerta-merta langsung dalam keadaan duduk, tidak bisa. Ya. Tapi bisa saja sah ketika misalnya sholatnya berdiri, mampu untuk ruku, sujud secara sempurna, itu sah-sah saja. Nah, di kereta tuh sekarang sudah ada musolanya. Ya, saya kalau pulang naik kereta ke Jogja itu pasti tuh di dekat kantin tempat makan kereta itu pasti disediakan ruang kecil muat untuk 2 orang, kemudian orang sholat di situ. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu sah sholatnya, tidak perlu mengulang. Tapi kalau sholatnya dalam keadaan duduk, sedangkan dia mampu untuk sujud secara sempurna di dalam kendaraan tadi, maka sholatnya itu bukan sholat usolli fardhu duhri adaan lillahi ta'ala, tidak. Tetapi usolli sholatan lihurmatil wakti. Saya niat sholat zuhur sekedar untuk menghormati waktu zuhur. Karena dalam keadaan berkendara di kereta, bis maupun pesawat tadi, ya nggak sah ketika kita niatin sholatnya ada tapi dalam keadaan duduk. Ya, itu seperti itu. Ya, kecuali dalam keadaan naik bisnya berhenti, kita sholat di masjid, sah, kalau begitu. Ya. Jadi kalau untuk sholat wajib di kereta, di pesawat maupun di bis, kalau kita maksain sholat wajib, ya sholatnya lihurmatil waktu saja, untuk menghormati waktu datangnya sholat. Nanti kalau sudah selesai sampai di tempat yang ideal kita untuk sholat sebagaimana biasanya, maka sholat yang lihurmatil waktu itu nanti diganti. Ya, kadang-kadang kan suka namanya naik kereta ini kan, misalnya kita ambil jam 11, misalnya ambil jam 3 sore misalnya. Kereta berangkat jam 3 sore. Udah pasti nggak bisa sholat asar, karena asarnya misalnya 3:30, kan?
naik kereta. Begitu naik kereta, kita sholat asar misalnya, wah ntar aja di jamak mau maghrib, ya nggak bisa secara fikih. Masa asar jamak masjid apa maghrib kan gitu. Lalu misalkan asar dibiarin lewat, kemudian maghrib nggak berhenti juga, isya nggak berhenti juga, berhenti nanti jam 9 malam misalnya sampai di Jogja misalnya. Lalu kemudian sholat jamak antara isya dengan maghrib, bisa nggak? Bisa. Maghrib itu jamak takhir, isyanya tetap biasa, bisa. Tapi asarnya bagaimana? Kan gitu. Apakah kodok? Sah kodok? Ya kodok sah-sah saja. Apakah sholat dihormatil waktu itu wajib? Ya tidak juga. Tidak dalam arti begini, tidak dalam arti nggak semua ulama sepakat juga adanya sholat dihormatil waktu. Tetapi sholat dihormatil waktu itu menjadi sah secara fikih untuk apa? Untuk membedakan bahwa kita itu bukan orang yang menyepelekan waktu sholat hanya gara-gara tidak menemukan tempat untuk sholat secara ideal ataupun tidak menemukan dua alat toharoh tadi. Maka supaya kita bukan termasuk bagian orang-orang yang menyepelekan sholat, maka dalam keadaan seperti itu sholat aja dihormati waktu. Untuk sekedar menghormati waktu sholat. Gitu ya. Jadi kalau sholat kalian naik kereta, naik bis, naik pesawat, maka sholat dalam keadaan duduk itu tidak sah secara madzhab Syafi'i itu. Ya, sholat itu tetap harus dalam keadaan sempurna. Kapan? Nanti aja kalau udah berhenti. Tapi bukan berarti langsung udahlah waktu sholat udahlah sepelein aja, enggak juga. Sholatnya dalam keadaan duduk, tapi hanya sebatas lihurmatil waktu saja. Ya, karena kalau sholat wajib ya nggak usah dalam keadaan duduk seperti itu. Nah itu seperti itu. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Jadi kalau orang kehilangan dua alat toharoh, tidak kemudian menjadikan orang itu nggak wajib sholat. Tidak, tetap aja wajib sholat, tapi lihurmatil waktu. Dikatakan dari istilahnya ya, as-sholatu lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Walamma dan tatkala kana ada apa al-ma'u air, alatan adalah sebagai alat li toharoti bagi toharot, istadroda maka menyebutkan musonif penulis li anwa'i bagi macam-macam al-miyahi air. Faqala maka berkata, siapa yang berkata? Al-musonnifu. Faqala maka berkata, al-miyahu beberapa air, miyahu itu jamak dari ma'un ya. Asal katanya kalau secara mufradnya ma'un. Kalau jamak jadi miyahun. Ya, ma'un jadi miyahun. Itu jamak. Ya. Jadi kalau al-miyahu berarti beberapa air. Faqala maka berkata, siapa yang berkata? Al-musannifu. Al-miyahu beberapa air, allati yang. Allati itu apa? Isim mausul. Al-miyahu beberapa air, allati yang yajuzu, itu jadi silah. Yajuzu dapat yasihu itu kalau ada kata-kata itu artinya maksudnya ya. Yasihu sah. Yasihu sah. At-tadhiru bersuci. At-tadhiru bersuci biha dengannya, haknya itu kembali ke alati. Biha dengannya allati al-miyahu beberapa air allati yang yajuzu dapat maksudnya yasihu sah at-tadhiru bersuci biha dengannya, haknya kembali ke alati. Sab'u adalah 7. Sab'u adalah 7 miyahin air. Air itu adalah alat untuk toharoh. Karena itu penulis kitab Matan Takrib itu menyebutkan bahwa ada loh macam-macam air yang bisa digunakan untuk toharoh.
Jadi air yang digunakan untuk toharo itu bukan cuma air keran saja yang selama ini kita pakai. Bukan hanya air dari sanyo saja yang kita pakai, tidak. Tapi ada beberapa macam-macam air yang bisa dipakai untuk toharo selain daripada air keran yang biasa kita pakai. Ada berapa jumlahnya? Sab'u miyahin, ada jumlahnya tuh 7. Apa saja itu? Ma'us sama'i, air hujan. Ma'us sama'i bukan air langit ya, tapi air hujan. Itu istilah saja. Ma'us sama'i, air hujan. Ai maksudnya nazili yang turun, an-nazili yang turun, minha darinya, dari mana? Haknya kemana? As-sama. Minha, an-nazili yang turun, minha darinya, dari mana? As-sama, dari langit. Ya. Wa huwa, dan ia, wa huwa, dan ia, al-mataru, adalah air hujan. Air yang pertama yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini yang bisa digunakan untuk toharoh adalah air hujan. Air yang turun langsung dari langit. Cuma air hujan di sini yang sifatnya mutlak itu air hujan yang langsung turun dari langit ya. Kalau lewat genteng khawatir dia mutaghayyir, dia nanti takutnya bercampur. Ya, ketika turunnya yang di genteng kemudian kita tadain di bawah. Bercampur sama apa? Macam-macam lah. Tai kucing, tai burung, tai apalah gitu. Ketika dibuat wudhu rasanya udah beda. Kok asin-asin rasanya? Ya kan namanya air hujan asin lah. Nah, asinnya kereng banget nih. Beda nih. Ya berarti udah campur tuh sama tai kotok di atas kan. Iya. Kalau kata teman saya udah campur sama antabur. Apaan tuh antabur? Ancuran tai burung. Ya. Di atas di gentengnya ada antabur. Apa antabur? Ancuran tai burung. An-nazili yang turut minha darinya, dari langit, wa huwa, dan ia adalah al-mataru, air hujan. Jadi yang turun langsung ya dari langit ya. Itu air yang paling halal tuh. Ya, segala sesuatu di dunia ini yang paling halal cuman air hujan yang turun dari langit. Itu aja tuh. Ya, tanpa kemudian lewat manapun, langsung turun dari langit itu yang paling halal tuh. Karena nggak ada campuran apa-apa. Ya. Nah, zaman dulu, zaman sekarang belum tentu. Kadang-kadang air hujan turun langsung dari langit kan hujan bikinan. Tabur garam. Ditabur garam dari helikopter. Garamnya hasil korupsi, helikopternya hasil nipu rakyat misalnya. Sama aja kalau gitu, haram kan gitu. Zaman sekarang udah nggak bisa diprediksi dah tuh. Air yang turun langsung dari langit tuh. Mana yang betul-betul halal? Pokoknya air laut di tengah-tengah laut lah, tengah-tengah samudra itu yang nggak kena apa-apa tuh halal tuh. Ya, halal tuh. Ya. Kalau air hujan belum tentu juga kan tadi tuh. Kalau kecampur sama yang lain-lain tuh. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut itu hukumnya adalah suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ada seorang sahabat bertanya sama Nabi. Ini dalam kitab Kifayatul Akhir disebutin tuh. Ada sahabat Nabi bertanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan begini, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wal Bukhari. Jadi ketika Nabi ditanya tuh sama sahabatnya, ya Rasulullah, gimana statusnya tentang air laut? Tuh air laut kan asin. Statusnya gimana kalau dipakai buat toharoh, dipakai buat wudu segala macam? Lalu jawaban Nabi, huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya itu bahkan halal. Tapi ingat, standar makanan dalam Islam bukan hanya halal, tapi thayyib. Kalau halal itu standarnya fikih, kalau thayyib itu standarnya kesehatan. Enggak segala sesuatu yang halal itu thayyib, sehat, enggak juga. Apa ya? Seblak halal enggak? Halal.
Tapi kalau seblaknya level 20, wah, begitu makan langsung perutnya melintir-melintir, itu haram. Durian tuh halal. Tapi kalau makannya 10 biji durian tuh yang utuh, ya duriannya durian montong Palu lagi kan, wah, haram. Meskipun halal secara fikih, tapi secara kesehatan tidak. Maka jangan dikonsumsi seperti itu. Meskipun Rasul mengatakan al-hilum maitatuhu, bangkainya itu halal, tapi tidak semua bangkai itu sehat untuk dikonsumsi. Ya. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Ay al-milhi. Milhi itu artinya asin. Ay al-milhi. Milhi di situ artinya asin. Tapi bukan dikatakan begini ya, kalau gitu yang asin boleh dong dipakai buat wudu. Nggak juga. Air garam bisa dipakai buat wudu, nggak bisa. Ya. Maksudnya di sini tuh air laut itu al-milhi. Air laut itu kan asin kan? Iya. Asin karena air laut asin karena apa? Karena ikan di laut dikejar-kejar sama nelayan, keringetan itu ikannya itu. Langsung kemudian akhirnya air lautnya jadi asin. Itu tebak-tebakan zaman SD. Kenapa air laut itu asin? Karena ikannya berkeringat dikejar-kejar sama nelayan, yang jadi asin. Ya. Tapi ikannya ikut asin nggak di laut ikannya? Enggak. Kata siapa? Ikan asin itu buatan. Diasapin, dikasih garam, maka jadi ikan asin. Ikan teri itu kagak asin, asalnya ikannya begitu aja. Jadi di laut itu meskipun lautnya itu airnya asin, tapi ikannya nggak ada satupun yang kecampur jadi asin. Ya, itu menandakan orang yang konsisten dalam setiap keadaan, yang punya idealisme, yang punya komitmen yang sama atas apa yang dia yakini. Meskipun zamannya berubah, meskipun keadaannya sudah tidak lagi seperti dulu, tapi dia nggak berubah dengan seiring berubahnya zaman itu. Kenapa? Karena dia berpegang pada prinsipnya. Itu ikan laut tuh begitu tuh. Nah, kita hidup juga harus begitu, ya. Jangan mencela-mencela. Ya kan? Iya. Sama kayak pejabat kan gitu. Iya. Sebelumnya orang baik memang. Begitu udah ngejabat masuk kantor DPR, wah. Jadi dah tuh. Jadi orang nggak bener kan gitu. Iya kan? Iya. Padahal sebelumnya orang baik kan? Nah, iya, banyak yang begitu. Saya lihat sendiri kok, orangnya dulunya baik nih, dermawan, baik segala macam, rajin ke masjid segala macam. Begitu masuk anggota DPR, ya 2 bulan 3 bulan perut mulai buncit, ya, sholat udah jarang ke masjid, kan gitu. Mukanya udah nggak enak lagi dipandang, kan gitu. Kalau ngomong, wah, mencela-mencela lah, apalah, kan gitu kan. Iya. Dibilang apa? Ya rugi gitu kalau masuk DPR kita nggak nanggok duit mah, katanya. Ya terserah dah, begitulah kan gitu. Ya, itu begitu tuh, banyak tuh begitu kan. Padahal dulunya orang baik. Begitu masuk di sarangnya setan, keluar jadi setan kan gitu. Ya kan? Iya. Iya kan, masuk sarang setan, keluar jadi setan. Ya, gak ada yang selamat di DPR. Gak ada yang selamat di DPR. Ya. Malaikat aja kalau masuk DPR mikir-mikir tuh. Makanya di DPR tuh gak ada malaikat yang masuk tuh. Ya, mikir-mikir nih malaikat kalau masuk nih. Wah, khawatir kalau masuk ntar gue ikut-ikutan lagi kan gitu. Iblis aja mikir masuk situ. Perasaan gue nggak pernah ngajarin deh begini-begini gitu kan. Kok manusia di DPR ini kreatif banget kan gitu kan. Iya. Ya. Iya. Iya, sampai apa ya, uang buat bantuan sosial aja dikorupsi kan gitu. Itu kan iblis aja udah nggak sampai akal tuh buat nipu manusia begitu tuh. Iya, tapi anggota pemerintahan kita ada yang begitu tuh. Berarti mereka lebih dari iblis, gitu ya. Iya. Iya. Nyembahnya bukan nyembah setan, nyembahnya nyembah raja iblis. Siapa raja iblisnya? Ada dah, gitu kan. Iya, ada dah. Di ujung gunung, gunung Lawu, sana gunung Lawu kan. Iya. Jadi ikan di laut tuh gitu tuh ya. Meskipun airnya asin, nggak kecampur asin. Ay al-milhi, asin. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai itu bisa digunakan untuk toharoh, tapi tidak semua sungai tentunya. Sungai di kampungmu ini nggak bisa dipakai untuk toharoh. Ya. Ay al-hulwi, hulwi itu apa? Tawar, air tawar.
Kalau al-milhi itu asin, al-hulwu itu tawar. Air sungai itu maksudnya airnya sungai yang memang kategorinya air mutlak. Ya, kalau di sini kan bukan air mutlak. Ya. Ai al-hulwi wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, wa ma'ul aini, dan mata air, wa ma'ul aini, dan mata air, jangan dibalik, air mata gak bisa, orang nangis ditadahin air matanya buat wudu, gak bisa. Wa ma'ul aini, dan mata air, wa ma'us salji, dan salju. Salju bisa digunakan untuk toharo, cuman dicairin dulu, bukan es bongkahan kemudian dipakai buat toharo, kagak bisa, cairin dulu. Wa ma'ul barodi, dan embun. Embun itu bisa digunakan untuk toharo. Syaratnya gimana caranya? Dikumpulin dulu embunnya. Ya, bukan tanaman yang ada embunnya terus kita kosok-kosok, mau kita kosok kayak gitu. Kumpulin dulu airnya. Wa yajma'u hadhihi sab'ah, wa yajma'u, dan mengumpulkan, wa yajma'u, dan mengumpulkan hadhihi sab'ah, 7 air ini, hadhihi sab'ah, 7 air ini, qauluka, dalam perkataanmu, qauluka, dalam perkataanmu, ma sesuatu, nazala yang turun, minas sama'i dari langit, au naba'a, atau yang keluar, atau naba'a keluar, minal ardi dari bumi, ala ayu sifatin kana, atas sifatnya, ala ayi sifatin kana, atas sifatnya, ala ayi sifatin kana, atas sifatnya, min asli khilqati, min asli dari asal, min asli dari asal, khilqati penciptaan, ayu sifatin kana itu sifat air ada 3 kan, apa? Launun, warna, rihun, bau, ta'mun, rasa. Min asli khilqatin, dari asal penciptaannya. Maksudnya dari asal penciptaan itu yang namanya air ketika diciptakan awal ya tadi tuh, launun warnanya itu ya bening, rihun rasanya ya kagak ada, ta'mun baunya nggak ada, ta'mun rasanya juga tidak ada. Nah, selama air masih punya sifatnya seperti itu, maka dia disebut dengan air mutlak dan sah digunakan untuk toharoh. Maksudnya begitu. Nah, itu terkumpul dalam perkataan manazala minas sama'i au naba'a minal ardi. Ma sesuatu nazala yang turun minas sama'i daripada langit, au naba'a yang keluar minal ardi daripada bumi. Yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi itu bisa digunakan untuk toharoh selama ala ayyi sifatin kana min asli khilqati, selama airnya itu tetap pada asal penciptaannya.
dengan 3 unsur tadi tuh, launun, rihun, ta'mun. Itu begitu. Summal miyahu, kemudian air. Summal miyahu, kemudian beberapa air. Summal miyahu, kemudian beberapa air. Summal miyahu, kemudian beberapa air. Tanqasimu, terbagi. Tanqasimu, terbagi. Ala arba'ati aksamin, ala atas arba'ati 4. Hah? Enggak, langsung arba'ati ya. Tanqasimu arba'ati aksamin. Harusnya ada alanya itu. Di kitab takrib aslinya ada alanya kan? Ada yang pegang takrib nggak? Coba buka. Harusnya ada alanya itu. Ya kan, sumal mihu ala kan? Harusnya ada alanya kan? Nah iya. Di sampingnya itu kan ada takribnya tuh, di samping itunya tuh. Nah, harusnya ada alanya itu. Tambahin aja alanya di situ. Ya. Harusnya ada alanya itu. Sumal miyahu, kemudian beberapa air, tanqasimu, terbagi, ala atas arba'ati 4 aksamin, pembagian. Kemudian yang namanya air yang macam-macam tadi tuh, ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur, ada mata air, salju, embun, dan yang lain sebagainya. Itu ketujuh macam air itu, meskipun dia bisa dipakai untuk toharoh, tetapi ketujuh air tadi tanqasimu ala arba'ati aksamin, dia itu tetap terbagi atas 4 keadaan. Terbagi atas 4 keadaan. Air hujan bisa dipakai taharah, bisa. Air laut bisa, air sumur bisa, air sungai bisa, embun bisa, salju bisa. Meskipun hukum asalnya bisa, tetapi ketujuh macam air tadi akan terikat dengan status hukum air. Nah, status hukum airnya itu ala arba'ati aksamin, dibagi menjadi 4 pembagian. Gitu. Ahaduha, yang pertama. Ahaduha, yang pertama. Tahirun, suci. Tahirun, suci. Fi nafsihi, dalam zatnya. Nafsi itu maksudnya zatnya. Tahirun, suci. Fi nafsihi, dalam zatnya. Mutahhirun, mensucikan. Mutahhirun, mensucikan. Li ghairihi, bagi selainnya. Bagi selainnya. Li ghairi, mutahhirun, mensucikan, li ghairihi, bagi selainnya. Ghairu makruhin, ghairu, tidak, makruhin, makruh. Alhamdulillah. Ghairu, tidak, makruhin, makruh, istimaluhu, penggunaannya. Istimaluhu, penggunaannya. Wahuwa, dan ia. Wahuwa, dan ia. Al-ma'ul mutlaqu, adalah air mutlak. Di antara 7 macam air tadi, lalu 7 macam tadi nggak semerta-merta bisa langsung dipakai buat toharoh.
Nah, ketujuh air tadi terbagi atas 4 keadaan. Keadaan pertama adalah tohirun mutohirun. Airnya suci, mutohirun mensucikan. Tohirun suci. Apa standar air itu suci? Standar air itu suci adalah ketika sifat-sifat asalnya tidak berubah, tidak bercampur dengan najis. Sifat asalnya tadi 3 tuh, rasa, warna, bau. Kemudian mutahhirun, mensucikan. Mensucikan itu artinya apa? Sudah suci, bisa juga dipakai untuk bersuci. Karena nanti akan ada airnya suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ada lagi tuh nanti tuh. Ya. Ghairu makruhin, tidak makruh untuk digunakan istimaluhu wa dan air yang semodel itu disebut dengan al-maul mutlaqu, yaitu air mutlak. An qaidi lazimin fala yaduru al qaidu al munfaqu kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. An qaidin dari ikatan, an dari qaidin ikatan, an dari qaidin ikatan, lazimin yang menempel. Lazimin yang menempel. Fala yadurru maka tidak apa? Fala yadurru maka tidak mencelakai. Fala yadurru maka tidak mencelakai. Al-qaidu ikatan, al-munfaqu yang terlepas. Al-munfaqu yang terlepas. Kama'il bi'ri seperti air sumur. Kama'il bi'ri seperti air sumur. Kama'il bi'ri seperti air sumur. Fi kaunihi dalam keadaannya. Fi kaunihi dalam keadaannya. Fi kaunihi dalam keadaannya mutlaqan, mutlak. Jadi yang namanya air mutlak, al-maul mutlak, yang namanya air mutlak itu air yang di situ apa? Di dalam pembahasan air mutlak itu ada 2. Satu ada yang mutlak an qaidin lazim. Ada juga apa? An qaidin anil al-qaid al-munfaqi. Al-munfaqi. Munfaqi. Kalau an qaidil lazimin itu ikatan yang menempel. Menempel tuh sampai kapanpun melekat terus-terusan. Kalau anil qaidi al-munfaqi itu ikatan yang bisa terlepas. Kalau ini contohnya misalnya Coca-Cola misalnya, ya. Coca-Cola kalau kita beli di Indomaret, lalu Coca-Colanya kita ambil, tuang di gelas, orang nyebutnya apa? Coca-Cola kan? Tuang di ember, orang nyebutnya Coca-Cola juga. Tuang di gayung, orang nyebutnya Coca-Cola juga. Artinya itu adalah an qaidi lazimin, ikatan yang sampai kapanpun menempel. Meskipun air itu dipindah ke tempat manapun. Nah, yang kedua ada an qaidi al-munfaqi. Dia memang istilahnya ada, tetapi al-munfaqi yang bisa terlepas. Seperti misalnya ketika kita, ini kan apa? Kama'il bi'ri. Misalnya kita ke sumur. Orang nyebutnya itu air apa? Sumur kan? Air sumur. Lalu air sumurnya kita ciduk. Begitu kita ciduk, kita tuang di ember. Orang nyebutnya apa? Bagi yang nggak tahu bahwa itu asalnya dari sumur. Orang akan nyebutnya apa? Air kan? Nah, iya.
Pindah ke gelas, ya air. Pindah ke teko, air juga. Meskipun tadinya kita ngambil dari air sumur. Nah, itu adalah an-qaidi al-munfaki. Jadi ada ikatan yang melekat. Melekat itu maksudnya meskipun dipindahkan ke tempat apapun, namanya airnya itu ya itu saja. Coca-Cola ya Coca-Cola terus, Sprite ya Sprite terus, sirup ya sirup terus. Tapi kalau an-qaidi al-munfaki, ikatan yang bisa terlepas, meskipun pada asalnya itu kita sebut dengan air sumur atau air sungai, tapi begitu dipindahkan ke tempat yang lainnya, statusnya tadi nggak melekat lagi tuh. Lalu orang akan menyebut itu sebagai air yang biasa lagi, kan gitu ya. Meskipun asalnya diambil dari air sungai ataupun air sumur, misalnya seperti itu. Ya. Wasani tahirun fin nafsihi mutahhirun li ghairihi wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.